dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukurillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa sejahtera dan senantiasa hidup dalam situasi yang aman dan damai. Kali ini Kolak membahas tentang 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih menghirup udara kemerdekaan, udara kebebasan. Selama 76 tahun itu memang banyak sekali dinamika yang kita ikuti bersama dalam sejarah perkembangan dan juga pembangunan serta reformasi di tanah air kita. 76 tahun memang waktu yang belum terlalu lama kalau kita kaitkan dan bandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Dan dalam masa 76 tahun itu banyak hal yang sudah terjadi dan banyak hal yang sudah kita alami. Sampai kemudian ada yang membuat skenario bagaimana Indonesia 2045. Buya Syafi'i Ma'arif sempat membuat pernyataan yang menarik ketika beliau mengatakan semoga Indonesia masih tetap jaya, masih tetap eksis sampai satu hari menjelang kiamat, katanya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan sekarang 75 tahun, 76 tahun kita sudah berada pada masa di mana banyak hal yang kita raih, tapi juga banyak hal yang oleh sebagian kalangan justru kita ini bukannya semakin mendekat kepada cita-cita kemerdekaan, tetapi ada gejala di mana kita ini menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Dalam rentang waktu 1 abad itu ada 3 kemungkinan yang bakal terjadi terhadap tanah air kita ini. 3 kemungkinan itu saya sering menyebut dengan 3B. B yang pertama itu Indonesia itu bubar, breaking apart. Jadi kita tidak lagi eksis sebagai bangsa, sebagai NKRI seperti yang kita nyanyikan dalam lagu-lagu wajib itu. Dari Sabang sampai Merauke. Bisa jadi ada peristiwa-peristiwa politik di mana kemudian sebagian wilayah di tanah air kita ini memisahkan diri dari NKRI. Kita melihat setelah reformasi Timur Leste lepas dan sekarang menjadi sebuah negara yang merdeka, dan mereka mengatakan merdeka dari Indonesia, sesuatu yang secara politik sungguh sangat pahit. Nah, kemungkinan yang kedua adalah Indonesia itu bangkrut. Indonesia bangkrut itu pengertiannya ada 2. Yang pertama, sebagai sebuah negara, Indonesia ini masih eksis, masih ada dalam peta dunia. Tetapi negara tidak lagi berdaulat, hukum tidak lagi berlaku, moralitas ambruk, aparatur keamanan kalah oleh preman, sehingga dalam ungkapan di dalam masyarakat kita sering disebut dengan wujuduhu ka'adamihi. Jadi keberadaannya itu seakan-akan tidak ada. Karena sesungguhnya sudah didikte oleh berbagai kekuatan. Kekuatan itu bisa kekuatan negara lain yang mendikte negara kita, atau kekuatan itu bisa individu-individu atau sekelompok individu di negara kita ini juga yang dia kemudian mendikte jalannya negara. Jadi negara tidak berdaulat. Pimpinan pejabat negara itu hanya simbol-simbol saja. Para pejabat itu sesungguhnya tidak ubahnya wayang-wayang yang digerakkan oleh para dalang, dan dalangnya siapa? Allah a'lam bishawab. Ini yang dalam teori sering disebut dengan kita ini sesungguhnya negara yang bangkrut atau negara yang roboh. Anak-anak mudanya itu mengalami banyak sekali masalah moral, narkoba merajalela, utang luar negeri tidak terkendali, sehingga kita betul-betul bergantung pada negara lain. Ini kemungkinan yang kedua.
Kemungkinan yang ketiga itu adalah Indonesia ini bangkit. Indonesia ini menjadi negara yang berkemajuan. Tentu ini yang kita harapkan, ini yang kita cita-citakan. Kemungkinan pertama Indonesia bubar, mudah-mudahan tidak terjadi. Kemungkinan kedua Indonesia bangkrut, Indonesia roboh, breaking down, mudah-mudahan tidak terjadi. Yang terjadi adalah Indonesia yang berkemajuan, Indonesia yang bangkit, terus tumbuh dan terus maju. Walaupun kalau kita melihat keadaan sekarang ini, ternyata tidak mudah untuk kita ini tampil menjadi negara yang berkemajuan, negara yang kemudian berdiri kokoh di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Sebagian mengingatkan tentang banyaknya utang luar negeri yang sudah sangat besar jumlahnya. Karena memang ternyata kita masih belum berubah dari paradigma lama, pembangunan termasuk infrastruktur itu sangat mengandalkan utang luar negeri. Ini bisa menjadi bom waktu kalau tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan masalah ekonomi. Ekonomi kita sempat tumbuh di bawah 3%. Sekarang ini disebutkan sudah di atas 3%, overall sudah di atas 7%. Tapi itu kan semuanya angka di atas kertas, hitung-hitungan yang dibuat oleh para ahli statistik yang belum tentu kehidupan dan kenyataan sehari-hari seperti yang ada di dalam angka-angka itu. Kadang-kadang angka-angka itu adalah angka politik yang disampaikan untuk membangun kepercayaan publik kepada masyarakat supaya mereka lebih tenang, tapi sehari-hari situasinya belum jauh berubah. Dan oleh karena itu, bagaimana kemudian Indonesia ini tumbuh, Indonesia ini maju, nanti akan kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, setelah 76 tahun merdeka dan kita masih eksis, tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Dan itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita merdeka ini tidak hanya karena perjuangan para pahlawan, tetapi juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini harus menjadi bagian dari kesadaran spiritual kita, bahwa ada intervensi Allah, ada kehendak Allah kita menjadi bangsa yang merdeka, dan karena itu maka modal kita pertama untuk bisa menjadi bangsa yang tumbuh, bangsa yang maju adalah modal spiritual, di mana kita senantiasa berusaha untuk menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa, bangsa yang mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan senantiasa berbuat baik, dengan senantiasa beramal soleh yang mendatangkan kemaslahatan bagi sesama umat manusia. Inilah modal spiritual yang penting dan ini perlu kita tingkatkan. Karena kita menangkap ada gejala di mana penyelenggaraan negara dan sebagian penyelenggara negara mengabaikan arti pentingnya iman dan takwa. Kata iman dan takwa perlahan-lahan mulai dipinggirkan dari berbagai kebijakan negara, diganti dengan ungkapan spiritualitas, yang itu sesungguhnya memiliki makna yang jauh berbeda. Iman dan takwa itu jauh lebih tinggi dari spiritualitas. Karena kadang-kadang ada orang yang dia itu percaya pada kehidupan spiritual tapi dia tidak beriman dan dia tidak bertakwa mengikuti ajaran agama. Karena itu maka modal spiritual ini penting untuk dapat kita jadikan sebagai bagian dari kita menjadikan Indonesia sebagai negeri dan bangsa yang maju dan bangsa yang tumbuh. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Alhamdulillah kita memiliki kehidupan sosial yang kondusif. Bangsa kita hidup rukun dan damai. Keberagaman terpelihara dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak jarang keberagaman itu menjadi masalah dan bisa berujung kepada munculnya konflik antar kelompok. Ketika sentimen primordialisme itu dikembangkan melebihi semangat persatuan Indonesia. Dan inilah saya kira sebuah catatan penting, kita ini bisa maju, bisa tumbuh kalau kita mengelola keragaman itu dengan spirit persatuan Indonesia. Kemudian modal yang ketiga adalah modal politik.
Kita memiliki sistem politik yang sudah tepat, memiliki sistem politik dan demokrasi yang memungkinkan kita maju. Tetapi memang ada permasalahan terkait dengan kehidupan demokrasi di tanah air kita. Ada persoalan di mana kita mengalami gejala defisit demokrasi, di mana demokrasi dimaknai sebatas sistem untuk orang mendapatkan kekuasaan. Bahkan kadang-kadang demokrasi itu justru menjadi sebab kita ini hidup dalam lingkungan masyarakat yang justru tidak beda dengan kehidupan yang sangat tirani. Ketika demokrasi dikuasai oleh kelompok-kelompok kecil yang punya kekayaan atau kelompok kecil yang punya kekuatan ekonomi. Yang sekarang ini terjadi, mungkin saja kita belum hidup dalam kehidupan alam demokrasi yang sejati, tapi justru perlahan-lahan mengarah kepada kehidupan yang plutokrasi. Kehidupan di mana banyak hal itu dikontrol, dikendalikan oleh kelompok-kelompok kecil yang memiliki kekuatan kapital. Nah, kita harus memperkuat demokrasi ini dan kemudian bisa bangkit maju dengan substansialisasi demokrasi dan konsolidasi demokrasi sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Kemudian modal yang berikutnya adalah bagaimana kita memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam kita dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan teknologi, dan dengan transparansi. Allah memberikan kepada kita anugerah kekayaan alam yang berlimpah ruah. Tapi memang harus kita akui, belum mampu bangsa ini mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ruah itu. Bahkan yang sekarang ini terjadi adalah kerusakan alam yang sangat luar biasa memprihatinkan. Hutan-hutan kita sudah gundul, banyak penambangan yang kemudian menimbulkan masalah pencemaran dan berbagai macam bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi kekayaan alam yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis. Dan sayangnya kemudian kekayaan alam yang diambil dari perut bumi Indonesia ini belum dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini masalah yang serius karena sempat kita melihat data di mana justru kekayaan alam itu yang paling banyak menguasai adalah perusahaan-perusahaan asing. Yang paling banyak mengeruk kekayaan alam itu adalah pengusaha-pengusaha mancanegara atau kemudian pengusaha di dalam negeri sendiri yang kita saksikan banyak menguasai hutan kita, menguasai pertambangan, dan negara tidak berdaulat. Padahal Undang-Undang Dasar menyebut bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, modal kekayaan alam ini harus kita kelola kembali dengan kekuatan sumber daya manusia. Dan oleh karena itu maka kita akan bisa menjadi bangsa Indonesia yang maju dan tumbuh kalau punya keunggulan dan kekuatan sumber daya manusia. Kuncinya ada pada pendidikan yang bermutu, pada pendidikan yang berkualitas. Sayang memang kita melihat bagaimana kebijakan pendidikan itu belum menjadikan generasi muda bangsa kita ini lebih mencintai tanah airnya dan kemudian mampu mengelolakan alam itu dengan sebaik-baiknya. Memang perlu ada kebijakan politik, perlu ada kebijakan negara yang mengafirmasi bagaimana agar meritokrasi, bagaimana agar mereka yang berprestasi itu mendapatkan tempat yang terhormat di tanah air kita ini dan kemudian memberikan kesempatan kepada mereka opportunity untuk kemudian mengembangkan diri. Nah, pendidikan itu memang menjadi kunci untuk bagaimana kita punya generasi yang kuat, bagaimana kita punya generasi yang cinta tanah air, bangga dengan tanah air, bangga dengan bangsanya, bangga dengan negaranya, tapi pada saat yang sama mereka juga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di berbagai belahan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan setelah 76 tahun kita merdeka, Indonesia benar-benar menjadi negara yang tumbuh, menjadi negara-negara yang maju sebagaimana negara yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan memberikan rahmatnya kepada kita dan kepada
seluruh bangsa Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.